Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Good morning wabarakatuh. everyone. Nah, kita bertemu lagi di kelas bahasa Inggris untuk bisnis ya, Mas ya. Yes. Nah, untuk ini kita ke pertemuan keberapa ini? Ketiga. Untuk online. Iya, mau belajar apa ini, Mas ini? Kita belajar yang agak-agak simple enggak ya? Ini Karena simple, namanya simple present simple tense, tapi enggak tense. simple. Wah. Simple. Oh, simple, oke. As simple as possible. Iya. Oke, gimana ini simple present tense? Ini dari namanya kayaknya udah bikin pusing ini, Miss. Enggak lah, kan kita udah pelajari dari SMP, SMA, terus kuliah ya, udah Iya. 6 tahun belajar tenses ini. Ya, insya Allah ini tinggal mengulang ya berarti. Iya. Pasti udah bisa semua ini. Yuk. Amin. Ini Oke. gimana? Simple present tense ya. Jadi kita awali dulu dengan when should we use simple present tense. Jadi kapan kita harus menggunakan simple present tense? Kita tahu ya, mungkin sama-sama kita tahu kalau bahasa Inggris itu punya 16 tenses. Iya, dipakai semua nggak Iya. Miss itu, Miss? Jarang sih dipakai Enggak semua. ya? Yang paling sering dipakai itu simple present tense. Makanya kita awali tenses kita dengan simple present tense. Jadi kita Nanti- pelajari yang ini aja, Miss ya, yang sering dipakai aja ya, nanti yang kita yang punya nggak usah gitu. satu semester ini kita akan belajar 3 ya untuk grammar, itu simple present tense salah satunya. Oke, jadi itu dulu ya yang membedakan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu adalah di structure-nya ya. Iya. Kalau misalnya dalam bahasa susunan kata ya berarti, iya, Mas ya? kalau dalam bahasa Indonesia kita mau bilang saya makan nasi goreng pagi ini sama saya makan nasi goreng tadi malam, itu kan yang membedakan cuma adverbial time ya, kata keterangan waktu tadi malam sama pagi ini. Tapi Iya. kalau dalam bahasa Inggris I ate fried rice this morning, I ate Iya, jadi fried kata rice kerjanya last berubah. night. Jadi kata kerjanya berubah. Jadi kita tuh harus aware-nya itu sama subjek, predikat, dan kata keterangan waktunya itu yang bisa merubah verbnya sendiri. Susunan katanya bisa berubah. Dan when should we use simple present tense? Yang pertama, kejadian saat ini atau masa sekarang. Jadi kejadian yang terjadinya sekarang nih, bukan yang masa lalu, bukan yang akan datang. Tapi bukan sedang ya. Kalau kejadian yang sedang terjadi itu nanti kita pakai Simple present continuous. continuous Iya. kita pakai verb ing. Tapi yang untuk kejadian saat ini sama kejadian yang berlangsung berulang kali ini berarti kebiasaan, habit. Coba kita lihat ya di contohnya kayak tidur gambarnya dulu, Miss. Oh, gambarnya Sorry, dulu. iya. Sorry. Ini dari bangun tidur, terus bekerja, terus apa lagi tuh, makan siang, olahraga, dan yang terakhir tidur lagi. Itu kan berulang ya kegiatan kita yang pasti setiap hari kan. Kemudian kayak read news itu misalnya kita lakukan setiap pagi, itu kan menjadi Suatu kebiasaan. habit. Iya, Itu kita habit. pakainya simple present tense. Mengerjakan tugas setiap hari kita pakai simple present. Dan Miss Anis gimana Ya. selanjutnya? Nah, ini sekarang kita coba lihat ke contohnya dulu ya. Kita punya 3 contoh nih. Yang pertama, the man put his money in his wallet and then put his wallet in his pocket. Wah, kok ini ya? Complicated banget iya, ya. Kok kata-katanya dibolak-balik gitu. Maksudnya gimana ini? Pria ini ya. Cowok itu biasanya kan kalau mahasiswa manggilnya cowok. Pria itu gitu. berat banget ya. Iya. Kayak udah mature banget. Iya, cowok itu menaruh uangnya di dompetnya. Lalu dia menaruh dompetnya di kantongnya. Terus kantongnya taruh di mana misalnya nanti? Nah, kita lihat ini ya, yang di garis bawah itu puts. Ya. Kenapa kok dia pakai S? Kenapa ya Miss ya ini kok pakai S? Kok enggak pakai apa? ES. Iya, ES atau pakai apa? Ink gitu misal. Oke. Kenapa ini? Nanti kita lihat di detail explanation-nya. Ini contohnya dulu. Contohnya, terus Yang kedua, most people nowadays berarti nowadays itu apa? saat ini Keep their savings in a bank account. Menyimpan uang mereka di akun bank. Iya. Jadi enggak nyimpan. jarang ya orang taruh di brankas. Iya, apalagi di bawah kasur ya. Jarang banget ya itu sekarang. Ya, lalu yang ketiga, it is. Jadi yang perlu diperhatikan ini tuh yang ini ya, yang di garis bawahi ini. It is important to spend money wisely. Nah, penting untuk menghabiskan uang. Apa ya ini ya? Bahasa yang lebih halus sama misalnya selain menghabiskan. Menyalurkan. Ya itulah. Menggunakan ya bisa. Menggunakan uang dengan bijak. Jadi jangan boros. Jangan sering ini ya belanja online ya. Wah, itu bikin ini kantong kering nanti.
Nah, ke patternnya gimana Miss ini patternnya Miss Oke, ini? tadi kita lihat yang di garis bawah itu kan puts, keep, sama is ya. Jadi kita lihat patternnya. Sebentar, kita itu dulu, kita klarifikasi lah. Kita mengingatkan dulu kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia pun struktur kalimat itu akan benar ketika at least setidak-tidaknya dia punya subjek dan predikat. Nah, predikat ini sendiri ada dua, ada to be, ada verb. Yang pakai to be ini namanya nominal sentence, ya itu ya, nominal sentence. Yang tidak pakai to be itu namanya verbal sentence. Jadi kalau untuk verbal ini lebih mudah mengingatnya karena verbal verb. Kata kerja Iya, ya, Miss berarti yang verbal dia pakai verb. Kalau nominal Kalau noun nominal, ya. noun. Kata benda gitu ya. Itu maksa banget. Contohnya. Ya itulah Pokoknya kan supaya mereka ingat gitu. Nominal pokoknya tidak ada kata kerja selain Iya, tidak ada kata kerja, yang berarti selain dia, kata kerja gitu ya, Mas ya. itu berarti nominal sentence. Jadi verbal sentence ini selalu ada verb ya, ingat selalu ada verb. Nah, fokus kita sekarang di simple present tense itu dia menggunakan verb 1. Simple present tense verb 1. Kalau past tense verb 2. Oke. Nah, di sini kita fokusnya yang susahnya itu bukan susah ya, yang agak harus kita perhatikan itu bukan yang itu yang agak harus diperhatikan itu ketika subjeknya itu she, he, it atau subjek sama dengan satu. Maksudnya subjek itu satu orang. Singular ya, Miss ya. Iya, singular. Jadi walaupun dia itu enggak she, he, it tapi dia bikin Miss Anis, nah itu berarti termasuk singular. Iya, satu. Okay. Iya, single Miss ya. Kan jomblo itu sering itu loh, sering sensitif. Ya, Jadi lanjut nggak Miss. jomblo ya. Kemudian, nah di sini ada penambahan nih dari verb satunya itu ada penambahan s atau es. Nah, kenapa berbeda? Ya memang sudah seperti itu ya. Jadi kalau dia subjeknya I, you, they, we, dia langsung pakai verb 1. Verb 1 yang tanpa tambahan s atau es. Kalau dia she, he, it atau subjek sama dengan 1, dia pakai penambahan s atau es. Sekarang muncul lagi pertanyaan, kapan pakai s, kapan pakai es? Oke, nanti akan kita bahas. Kita lihat contoh saja ya. I, you, they, we, misalnya they go to work by bus. Mereka pergi bekerja dengan bus. She goes to work by bus. Jadi concern kita adalah di subjek dan di verb. Jadi ingat soulmate-nya, kalau she, he, it, ses. Kalau I, you, they, we nggak pakai. Iya, sebenarnya go sama ghost ini sama ya, Miss. Artinya ya? sama, ya? maknanya Iya, sama. Hanya bentuknya Iya. saja yang berbeda. Oke, then in nominal sentence kita pakai to be. To be yang kita gunakan dalam simple present tense itu hanya 3, is, am, are. Tidak ada was, tidak ada were, tidak ada be, tidak ada been. Jadi hanya is, am, are. Sama pengelompokannya, am itu hanya dipakai untuk I. Kalau you, they, we itu pakainya are. Kalau she, he, it pakai is. Kalau Miss Suci pakai is. Iya. Kalau Miss Suci dan Miss Anis pakai Are. are. Jadi Kalau I pakai am. iya. Gampang banget ya yang I ya. Yang susah itu ya. Ini tuh you, memang they, we dan his, itu it ya. gitu. Kalau kita lihat, oh ini simple ya, tapi benar-benar ini masih ada saja kadang-kadang mahasiswa yang keliru, mungkin lupa atau error ya. Iya, Bukan lupa. mistake. Bukan nggak tahu, bukan nggak tahu, tapi lupa. Kurang teliti. Oke. Oke, then Miss Anis the next slide. Iya. Ini gimana Miss ini? Kok banyak banget Miss ini? Nanya kenapa tuh? Ini kelihatan nggak ya bacanya ya? Kelihatan. Coba Miss, apa Miss ini Miss? Oke, jadi tadi kan ada pertanyaan ya, kapan kita pakai s, kapan kita pakai es. Ini khusus untuk, ingat ya, yang ini khusus untuk subjek she, he, it atau singular. Iya, yang satu orang aja. Iya. Kemudian ini ketika itu verbnya berakhiran o, ch, sh, x atau z itu kita tambahkan es. Nah, selain verb yang berakhiran yang disebutkan tadi itu akan ditambahkan s. Jadi lebih mudah ya mengingatnya. Yang kita ingat itu hanya yang 1, 2, 3, 4, 5 ini, 5 akhiran verb ini. Selain itu pakai s. Coba ya contoh ya. Go itu karena akhirannya o jadinya goes. Bukan goes loh ini. Bukan ya. goes. Oke. Wash itu sh berarti washes. Iya. Box itu x berarti boxes. Catch ch, catches. Kiss ss, kisses. Fix x, fixes.
ya. Iya. So far clear enough ya. Dan untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan, jadi untuk y ya, yang berakhiran huruf y. Iya. Berakhiran huruf y itu ada dua nanti, ada yang ditambahkan s, ada yang ditambahkan es, yang sebelumnya y-nya dirubah jadi i. Contoh ya, carry. Ini contohnya carry, carries. Study, studies. Kita cari contoh yang ini loh. Ya. Play. Play itu kan sebelum y-nya adalah a ya. Vokal. Vokal itu ingat ya, a, i, u, e, o. Sebelum y itu adalah vokal. Jadi kalau sebelum y itu adalah vokal, kita tambahkan s. Tapi kalau sebelum y itu adalah huruf konsonan, kita tambahkan es. Tapi y-nya kita hilangkan, kita jadikan i. Jadi carry, kan r itu konsonan, kemudian y-nya kita ganti i, kita tambahkan es. Iya, seperti itu. Iya. Cukup jelas kan? Jelas. Insya Allah. Nah, sekarang kita ke the function of simple present tense. Ya, fungsinya itu apa aja? Tadi sudah disebutkan ya. Tapi ini lebih detail lagi gitu. Yang pertama, untuk menunjukkan kejadian saat ini. Jadi yang saat ini terjadi. Contohnya, Dina read a book. Nah, ini contohnya kayak standar banget dari dulu ya, kayak gini ya. Dina membaca buku gitu. Kemudian they put the table on the table. Mereka meletakkan buku itu di meja. Tapi kejadiannya sekarang ya, bukan kemarin atau kapan. Atau bisa juga yang ketiga, the teacher explains the material. Nah, kayak ini ya, sekarang ini ya. The teacher the lecturer explains the material. Saat Miss, ini Miss, menjelaskan ini kita materi. ada salah, Miss. Yang mana? Itu typo, Miss. Dina harusnya reads. Oh iya. Kritis sekali. Nah gini ya, jadi mahasiswa itu harus kayak Miss Cici gini, kritis harusnya. Jadi dosen itu nggak selalu benar gitu. Mungkin tadi teman-teman udah langsung mikir, Miss, pastinya. Pinter banget ya mereka ini ya. Miss gimana sih kok Dina read? Pastinya ya. Harus gitu, harus kritis ya. Nggak boleh cuma mendengarkan aja gitu, nggak boleh. Jadi karena Dina reads ya. Iya, nggak selalu benar gitu. Oke, yang kedua. Dosen juga manusia. Iya benar. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan suatu fakta. Nah, fakta. Contohnya fakta itu apa? Nah, yang pertama ini, the president of Indonesia is Joko Widodo. Nah, kan fakta ya, faktanya emang gitu. Presiden Indonesia itu Bapak Joko Widodo gitu. Kemudian yang fakta yang kedua, a snake has no legs. Nah, kan nggak punya kaki kan? Faktanya gitu ya. Iya. Kemudian yang ketiga, Indonesia has 34 province from Sabang to Merauke. Nah, kalau nggak percaya dihitung ya nanti, kalau nggak dicari di atlas ya, ada ya. Yang ketiga apa Miss ini, Miss? Yang ketiga untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit. Jadi kayak tadi yang udah dijelaskan, habit itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang atau daily activities. Misalnya Donnie gets up early at 5 o'clock every day. Jadi get pakai s ya, karena Donnie ya gets up. Dan John takes a bath twice a day. John mandinya 2 kali sehari. Every year at Lebaran Day, most of people travel to their hometown. Nah, kenapa travel di sini tidak pakai s? Karena most of people. Most itu menunjukkan sebagian besar, artinya ya, kan kebanyakan berarti lebih dari satu. Jadi jangan bingung atau harus lebih teliti ketika Miss ini subjeknya nggak ada Ayu Dewi Syihit atau nama orang. Kalau nyari itu ya susah ya, kita nyari itu aja. Subjeknya itu bisa bervariasi. Most of people kita pikirkan most of people berarti banyak. Sama aja kayak day berarti. Berarti kalau day berarti nggak pakai s. Iya. Gitu. Contoh lainnya misal everyone. Nah, kalau everyone singular atau plural itu? Itu singular. Iya, jadi, kan everyone, setiap orang. Iya, yang satu, ada every gitu. Ya everyone, everybody. Iya. Every apa lagi? Udah kayaknya Every night in my dreams. Wow. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam kalimat simple present tense. Nah, ini ada 3. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat integratif. Ini sebenarnya integratif itu ya. Di simple present tense saja ya, di semua tenses ada. Ada positif, negatif, integratif. Iya, kalimat positif itu gimana sih maksudnya, Miss? Kalimat positif. Kenapa ada positif, negatif, integratif? Apa itu? Ya itu ya, struktur kalimat. Kita mau bilang kalimat positif, kalimat negatif, atau kalimat interogatif itu kalimat tanya. Kalimat tanya sama kayak bahasa Indonesia sih.
Cuma di sini akan ada perbedaan dalam penggunaan patternnya. Coba Miss Anissa saja jelasin. Iya, ini yang kalimat positif dulu ya. Yang positif itu kan positif ya, itu nggak ada not-nya. Kalau not nanti ada not-nya itu negatif. Yang positif dulu ya, itu nanti kita bisa pakai S itu subjek maksudnya. Subjek, kemudian kata kerjanya apa, bisa kata kerja atau to be, lalu objeknya. Nah, itu yang positif. Kalau yang negatif nanti tinggal ditambahkan dengan not, tapi harus ada do atau does. Apalagi itu ya tambah do atau does. Do atau does ini nanti kita bahas ya setelah dia do atau does. Lalu untuk kalimat interrogatifnya itu do atau does-nya itu ditaruh di depan. Jadi untuk kalimat tanya, atau kalau kalimatnya itu menggunakan to be is MR, ya is MR-nya itu yang ditaruh di depan. Contohnya gimana? Nanti ada contohnya. Ini penjabarannya dulu aja. Nah, ini contohnya. Susi Pujiastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Nah, contohnya itu dia pakai is. Jadi dia kalimat positif. Enggak ada not-nya kok, iya kan? Berarti dia positif. Lalu yang negatif diubah ke negatif. Susi Pujiastuti is not. Nah, makanya itu jadi negatif. Ada not-nya itu loh. Tidak. Bukan Menteri Kelautan dan Perikanan gitu. Kalau diubah kalimat jadi kalimat tanya gimana? Oh, di sini contohnya nggak ada ya. Yang oh, ada. Yang nomor 1, 2, 3. Tadi salah tulis, 4. yang sekarang salah susun. Iya, emang ya manusia itu tempatnya kesalahan emang. Iya. Ini yang keempat. Is-nya tadi kan ada di tengah ya semuanya, yang di positif dan negatif di tengah. Nah, kalau di kalimat tanya kita taruh di paling depan. Is Susi Pujiastuti the Minister of Maritime Affairs and Fisheries? Jadi apakah Ibu Susi Pujiastuti itu Menteri Kelautan dan Perikanan? Nah, contoh lainnya gimana Miss ini Miss? Contohnya yang itu yang ada kata kerjanya ya, yang they aja ya. They watch new movies every Sunday. Mereka nonton film baru setiap hari Minggu. Kemudian they don't watch new movies every Sunday. Don't itu singkatan dari do not. Doesn't itu does not. Kemudian do they watch new movie every day? Sebenarnya kalau kita sudah ingat ya, paham, bukan mengingat, menghafal nanti bisa lupa. Tapi ketika kita sudah paham, kita mau apply ke apapun apapun kalimatnya, jadi kita sudah tahu, oh ini tinggal pindah sini, tinggal pindah sini. Yang penting kita tahu kalau does do itu dipakai hanya pada kalimat negatif dan interrogatif. Kalau di itu ada kalimat yang menggunakan does, misalnya I do really miss you. Itu do di situ itu untuk menekankan bahwa saya itu sangat-sangat rindu gitu. Iya, kayak really gitu ya. Really. Ya, kata ganti ya. Bahasa Inggris kan suatu kata tapi maknanya banyak. Tapi gitu. itu jarang ya kalau untuk kalimat baku seperti yang tertulis, written yang di buku itu jarang digunakan. Jadi itu dibedakan ya kalimat lebih ke spoken atau kalimat yang written. Jadi kalimat yang untuk berbicara dengan kalimat yang untuk tulisan itu berbeda. Tulisan itu lebih cenderung ke baku ya, Miss ya. Standar sesuai dengan aturan. Tapi kalau untuk spoken, untuk yang berbicara itu biasanya lebih fleksibel, lebih luas gitu. Nah, ini tadi penggunaan do atau does. Nanti kalau nggak dijelasin nanti tagih nanti kita. Nah, do atau does. Nah, ada dua. Jadi do itu digunakan untuk subjek. Ini yang paling akhir itu subjek ya. I, we, you atau they. Jadi kalau subjeknya itu I, we, you atau they, atau yang plural loh, kok jamak? I kan nggak jamak, Miss. Gimana ini, Miss? Itu sudah aturannya. Iya, aturannya gitu ya. Jangan ditanyakan ya. Itu kayak kalau nanya ini kayak 1 tambah 1 kenapa 2 ya? Nah, itu loh contohnya gitu. Jadi I, we, you sama they dia pakai do. Tapi kalau subjeknya itu yang he, she atau it, dia laki-laki, dia perempuan, dan it benda ya. Untuk benda dia menggunakan does gitu. Nanti kalau nggak jelas kita lanjut di Google Classroom. Iya, kita diskusi 2,5 jam loh. Iya, harus dimanfaatkan. Sangat bermanfaat. Nah, ini contohnya aja, contoh. Yang pertama udah ya Miss ya ini ya. Iya, gimana Miss ini Miss? Oke. Ini kita itu ya apa namanya? Apa sih namanya ini? Milih fill in the blank. Fill in the blank. Udah ada. Fill in the blank. Oke, fill in the blank. I often bla 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 books in my free time. Kira-kira buku di apa ya?
dibaca lah ya. Dimakan. Oh enggak ya. Dibaca. Miss Anis nih makan aja nih pikir lah. Kayak Miss Ucil. Oke, I often ada ya yang pertama ya. I often read books in my free time. Ketika itu jadi itu Miss, kalau misalnya itu she often jadinya apa Miss? Iya, kalau dia she berarti read-nya harus tambahin s ya. Kayak di rumus tadi itu. She reads ya. Iya, she often reads books in her free time. Kita coba sampai nomor 5 aja ya Miss, yang selanjutnya teman-teman pasti sangat excited mau ngerjain. Iya, nanti kalau nggak ngerti. Nanti kalau kita kerjain semua ini. Nanti Miss jangan dikerjain. Oke, dan nomor 3 Miss. Iya, nomor 3. Bla bla bla. Ini si A ngomong ya, bla bla bla. You like to study English? Dia nanya. Bla bla bla, kamu suka bahasa Inggris? Terus si B jawab, yes I do. Ya, saya. Ada kata do. Nah kalau jawabannya ada do, ya pasti depannya itu juga do. Ya jadi samain aja, nggak usah beda-bedain. Kan kalau matching kan bagus ya. Kalau nggak matching ya nggak bagus gitu. Jadi kalau jawabannya itu do, ya pasti kalimat pertanyaannya juga pakai do gitu. Jadi do, does itu kata kerja bantu ya, kata kerja bantu yang harus sesuai sama subjeknya penggunaannya. Iya, tidak diartikan namun digunakan. Iya. Ada tapi tak terlihat ya Miss. Iya benar. Terlihat tapi tak dianggap. Jangan curhat Miss. Oke lanjut ya, nomor 4 sekarang. My father always bla 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 songs in the shower. Gak boleh loh. Lagunya diapakan ini? Ini lagunya diapakan ya kalau lagu ya? Dinyanyikan. Iya dinyanyikan. Apa ya ini bahasa Inggrisnya dinyanyikan yang mana? Dari kotak itu. Sings ya, karena my father itu hanya satu kan. My father always sings songs in the shower gitu. Itu sebuah kebiasaan biasanya ya. Kalau di kamar mandi kan suaranya merdu ya. Nah, kenapa ya? Kayak kebiasaannya gitu. Itu nomor terakhir Mas, yang nomor 5 terakhir yang kita bahas maksudnya. Does Julie work on Saturday? Apa jawabnya Miss? Iya. No, apa ya? Tadi loh, matching. She does. Nah, karena yang kalimat tanyanya itu pakai does, jadi kalimat. Jadi jawabannya juga pakai does supaya matching. Itu ya bedanya spoken sama written. Jadi ketika misalnya saya nanya ke Miss Anis, Miss, do you work on Sunday? Miss Anis bisa jawab no. Ya, gak apa-apa, no, gitu, gak apa-apa ya. Tapi kalau tertulis kita butuh itu nulis no, I'm not. Seperti itu. Iya, itu bedanya. Oke. 6 sampai 12 dibahas juga nggak Miss ini Miss? Nanti dikerjakan sama Oke, nanti ya. Ini ya dikerjakan jika nanti tidak buat latihan. Iya, kalau belum paham atau ragu dengan jawabannya nanti kita bahas di Google Classroom. Ya, 2,5 jam loh. Cukup lah ini. Nah, sudah cepet banget ya kita ya. We come to the end of our slides. Oke, cukup untuk pertemuan ketiga ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.